Nama Tuhan, kita telah berkumpul jemaat Tuhan GBI Tanah Merah pada pagi hari ini. Walaupun cuaca yang kurang baik, tapi kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan ke arah depan kepada kami, lambaikan, katakan Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih di belakang, melihat depan bangunnya kosong, boleh diisi untuk ke depan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini yang begitu indah buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bernafas oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu Bapak. Thank you Tuhan, di malam hari kami sudah tidur terlelap Bapak. Penyertaan-Mu begitu indah di saat kami tidur Bapak. Di pagi hari Tuhan kami bangun, kami datang ke GBI Tanah Merah untuk bersekutu. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian-pujian kami naikkan Bapak. Bapak, kami mau Tuhan Kau hadir pada pagi hari ini di setiap ibadah kami Bapak. Berkati dari awal sampai akhirnya Bapak, Engkau jamah kami Bapak. Tidak ada satupun orang yang luput Tuhan, Engkau tidak jamah Bapak. Kami percaya Engkau hadir, Engkau akan menjamah kami setiap hati kami yang sakit Bapak. Mungkin kami ada yang sedih pada pagi hari itu, mungkin kami ada yang letih lelah. Kami butuh Engkau hadir Tuhan dalam pujian kami. Kami butuh Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu yang kami dengar Bapak. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Berapi ibadah ini sampai akhirnya Bapak. Dalam penyertaan-Mu ada buat kami. Berkati hamba-Mu juga Bapak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Saudara, siapkan hatimu lebih lagi. Karena kasih-Mu Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih
Kami mau mengingat bilur-Mu Tuhan. Engkau telah menyembuhkan kami. Kami mau ingat salib-Mu. Amin. Kasih Yesus, kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita mengingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya yang hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang telah sembuhkan kamu. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukamu. Terima kasih Tuhan. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita bawa sembah pujian syukur buat Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Bawa sembah syukur-Mu di pagi hari Tuhan. Haleluya. Kau telah menyelamatkan kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu yang suci, dengan darah-Mu yang kudus, telah menyembuhkan sakit kami. Kami percaya Tuhan. Di pagi hari ini sembah syukur, naikkan pujian syukur buat Tuhan Yesus. Oh, we worship you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang kami bisa sampaikan. Karena Kau sangat baik Tuhan. Oh, we worship you Jesus. Haleluya. Katakan dengan hati lemah lembut. Ingat kasih-Nya yang memubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Thank you Lord Jesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan melalui pujian kami. Kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih. Sekali lagi. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai yang bulat mulai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Gebetan Merah. Boleh sampaikan kanan kiri mau katakan shalom. Haleluya. Mari kita akan muji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan ajaib. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib katakan amin. Haleluya. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita seperti ini Bang. Tak terbayang kasih-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang segenap jiwa
siap untuk melompat buat Tuhan, katakan amin. Woo! Amin. Oh Yesus dalam pelukis cakrawala kita. Katakan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah yang berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersah, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pam, 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 padam, padam, pam, padam. Mari sama-sama kita katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Boleh kita angkat dulu tangan sekali lagi, katakan kami rindukan. Oh kami rindukan kuasa. Kami percaya dan kebangkitan Tuhan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah yang berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, katakan kanan kirimu, kamu keren banget tadi. Oke, silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian kita naikkan, boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian itu adalah Tuhan disenangkan. Amin. Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu. Kita mendengar firman Tuhan. Thank you Tuhan buat sukacitamu pada pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur Bapak. Jamah kami Tuhan sekali lagi Bapak. Haleluya Yesus.
kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, yes, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ini. Kini aku percaya, amin, amin. Bagimu kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah penuh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan, kami berserah. Hanya Engkau yang bisa Tuhan meluputkan setiap permasalahan kami. Haleluya, haleluya. Kami berserah, karena kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Berbicara kepada Tuhan, kami milik-Mu Tuhan Yesus. Jamah kami Yesus. Oh, we worship you Jesus. Because I am yours to God. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Yes. Oh, Holy Spirit, jamah kami. I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonders. Sing, I am yours. Come on, I am yours, Holy Spirit. Now forever. Oh, in your grace, I surrender. Kami berserah Tuhan. You are my Lord. I'm alive in your wonder. One more time. I am yours.
Yesus Raja satu-satunya. Let our King. Saya undang kepada hambanya. Pujian kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang sudah kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan sebagai persembahan yang terbaik kami dan seluruh hidup kami untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, perkataan-perkataan Tuhan yang penuh kuasa yang kami perlukan Tuhan, yang menjadi penuntun langkah hidup kami, sehingga kami tahu kemana Tuhan mau. Mari Tuhan Roh Kudus terus Engkau bekerja di tengah-tengah kami demi nama Tuhan Yesus, supaya kebenaran ini menjadi bagian kehidupan kami seutuhnya. Sekali lagi, ambil alih Tuhan. Kami perlu pengurapan khusus untuk menangkap kebenaran-Mu, mempercayainya, merenungkannya, melakukannya, sehingga semua yang Tuhan rancang digenapkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga yang lemah hari ini menjadi kuat kembali, yang sakit menjadi sembuh, yang ada kebuntuan ada jalan keluar. Karena ketika Tuhan berbicara, maka mujizat-Mu terjadi Tuhan. Sampaikan di tengah-tengah kami. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambut firman-Mu. Sama-sama kita yang percaya berkata amin. Boleh tepuk tangan dulu Bapak. Thank you banget teman-teman. Thank you Bugam. Thank you. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa ketemu ya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan thank you banget Pak Gem dan Ibu Gem, Inang. Terima kasih buat kehormatan ini ya. Thank you banget. Terima kasih juga bisa ketemu Kak Ida di sini. Wah, luar biasa sekali. Thank you ya. Thank you Bang Bob. Sama itu ya, itu Ros. Thank you banget. Puji Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Dari tadi malam memang hujan di tempat saya Bapak Ibu. Sedikit khawatir tadi pagi karena pagi pun masih deras. Jadi saya bilang Tuhan, hari ini hari ibadah. Tidak boleh ada yang mengganggu kami ibadah. Kalaupun harus hujan-hujanan harus jalan. Dan saya bersyukur sekali melihat Bapak Ibu di sini ya. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ini semua semangat kita ya. Oke Bapak Ibu. Nah, hari ini saya rindu sekali membagikan satu kebenaran buat kita Bapak Ibu. Ya, ini temanya ini belajar mengenal Tuhan ya. Boleh brother. Jadi saya mulai dulu begini. Boleh dimunculkan saja karena kita sama-sama mau belajar ya. Ya, belajar mengenal Tuhan. Boleh klik lagi brother? Ya. Jadi begini, banyak orang Bapak Ibu yang merasa begini, setelah dia mengikut Tuhan, dia merasa begini, loh yang penting saya sudah berdoa. Bahkan sekarang saya makin rajin berdoa. Ada yang berkata lain, yang penting saya sekarang sudah berpuasa, bahkan rajin berpuasa. Sementara saudara kita yang lain berpuasa, saya juga ikut puasa. Ada yang begitu saudara. Ada lagi yang berkata apa? Saya sudah memuji Tuhan, bahkan rajin pujian penyembahan. Ada juga yang berpikir, saya sudah ke gereja, bahkan rajin ke gereja. Bahkan yang terakhir, saya pun tidak pernah luput memberi persembahan, bahkan persepuluhan. Ada orang yang punya anggapan seperti itu, karena mereka berpikir hanya sebatas itu. Pertanyaan saya begini, benarkah demikian Bapak Ibu gitu loh. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Jadi cuaca agak dingin, perlu agak panas kita memang.
Itu sebabnya saya berharap kebenaran ini memenaskan iman kita. Amin. Jadi perhatikan nih. Jadi ada begitu. Benarkah demikian gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab jelas menulis begini. Boleh diklik lagi. Coba kita lihat. Saya baca buat kita Bapak Ibu. Hosea pasal 4 ayat 6. Saya baca buat kita. Tolong dengar baik. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pelan-pelan nih. Umatku binasa, umat Tuhan loh. Bukan umat di luar Tuhan, umatku kata Tuhan. Binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Artinya bagaimana sih Bapak Ibu? Ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, tidak boleh berhenti di situ maksudnya gitu loh saudara. Karena kenapa? Masih panjang perjalanan kita. Tuhan mau sampai nanti finishing well, itu persoalannya. Dalam perjalanan ini ada banyak tantangan kita hadapi. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, tidak mengenal kebenarannya, maka ada banyak orang yang jatuh dan akhirnya lewat saudara. Pelan-pelan ya. Mungkin ada di antara kita yang punya teman. Akhirnya sudah tidak ikut Tuhan lagi. Entah kemana lagi. Sudah menyimpang jauh saudara. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Di ekstrim yang lain, ini dulu sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Di zaman sekarang kita melihat adanya pengajaran-pengajaran yang agaknya logis. Tapi menyimpang dari kebenaran. Perhatikan. Tadi pagi Bapak Ibu, saya itu naik kereta api dari Tangerang. Karena kendaraan kami dipakai untuk ngurus mertua pagi ini. Begitu naik Grab dari Kemayoran, cerita. Kebetulan yang bawa ini orang Betawi saudara. Punya cerita, Pak pagi ini saya udah yang ketiga dengan Bapak ngantar orang ke gereja loh Pak gitu. Oh puji Tuhan saya bilang. Tadi saya yang pertama ke katedral, yang kedua di Pasar Baru. Ini Bapak di daerah Kelapa Gading? Iya Pak. Punya cerita. Dia bilang begini, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, agama itu sama aja kali Pak ya. Perhatikan. Saya bilang kalau agama sama aja, ajarannya menuju kebaikan. Kalau agamanya saya bilang. Tapi persoalannya Pak, ujungnya mau kemana? Terus dia diam. Itu persoalannya Pak. Agama semua ngajarin hal yang baik. Tapi persoalannya ujungnya. Karena begini Pak. Kebaikan gak bawa kita ke surga Pak. Maaf nih saya bilang. Dia diam. Perhatikan Bapak Ibu. Dia menganggap sama saja. Hari-hari ini coba lihat. Di media kita ini. Maaf ya. Menggila bahasa saya. Berani-berani sekali orang yang tidak rasanya logis Bapak Ibu, tapi bukan kebenaran sejati. Sampai hari ini dari zaman Tuhan Yesus muncul ada banyak penyesat-penyesat dan sampai hari perhatikan Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita nggak mengenal kebenaran, bagaimana kita tahu yang palsu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu misalnya nih tukang emas ya, pekerjaannya dari dulu jual beli emas atau mungkin barangkali. Kalau Anda sudah tahunan tahu yang asli, waktu ada orang menjual kepada Anda yang palsu, Anda tahu nggak Bapak Ibu? Ada satu orang jemaat kami itu di daerah Pasar Senen di seberangnya Bapak Ibu. Beliau itu jual beli emas yang yang pakai meja-meja itu loh. Beliau sudah puluhan tahun. Suatu kali saya tanya, Amang saya bilang, kan Amang gak punya alat yang canggih memastikan itu maksudnya emas yang dijual itu kira-kira gimana? Ya puji Tuhan lah Pak Pendeta tadi bilang.
Saya raba aja saya tahu emas yang asli atau bukan. Anda bayangkan nggak? Kenapa? Karena sudah puluhan tahun dia tahu yang aslinya. Makanya dia bisa bedakan yang palsunya. Sekalipun mirip Bapak Ibu. Pelan-pelan nih. Paham ya Bapak Ibu? Nah ini saudara, ekstrim yang kedua, sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil saudara untuk menyesatkan. Di zaman kita ini mereka ada. Dengan tujuan apa? Iblis mengutus mereka untuk menyesatkan. Itu sebabnya kita perlu tahu kebenaran yang asli supaya tidak bisa disesatkan dengan yang palsu yang sepertinya mirip Bapak Ibu. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Oke, lanjut lagi. Klik lagi brother. Coba, dalam Galatia pasal 1 ayat 6 ayat 7 dikatakan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan nih. Di zaman Paulus sudah ada Injil lain, penyesat masuk. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Beberapa tahun lalu kan kita dengar bahwa keberadaan Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Ajaran yang lain berkata Yesus itu hanya ciptaan. Ajaran yang lain yang muncul pernah kita katakan di umur tertentu baru Yesus diangkat sebagai Tuhan. Coba ajaran apa itu saudara? Dan itu ada di media yang tidak dibatasi, orang bisa dengar. Kalau kita nggak mengerti yang benar maka bisa dipalsukan dengan apa? Yang ini saudara. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus satu hakikat saudara. Bayangkan saudara. Tidak terpisahkan, tidak tertukar. Dia bukan ciptaan. Dia bukan setelah 12 tahun, setelah 30 tahun diangkat jadi Tuhan. Bukan. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Bayangkan saudara. Ini perlu kebenaran itu kita pahami. Supaya bisa membedakan yang palsunya sekalipun terlihat mirip Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa ikuti? Pelan-pelan ya. Oke, lanjut lagi. Matius pasal yang ke-7 dikatakan, bukan setiap orang yang bersuku padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang masuk itu yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa kalau nggak mengenal kehendaknya? Kalau nggak mengerti kehendaknya, bagaimana bisa? Karena itu pertanyaannya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan begini. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dengan apa? Mengadakan mujizat-mujizat untuk apa? Untuk tujuan menyesatkan. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangin saudara. Bayangkan saudara. Target mereka jelas. Itu sebabnya saya berharap jemaat di GBI Tanah Merah ini memahami yang sejatinya. Katakan amin Bapak Ibu. Harus saudara. Makanya kita harus bertumbuh. Supaya tidak disesatkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Klik lagi. Itu sebabnya kita masuk ke natsnya. Kita sama-sama baca yuk. Filipi pasal 3 ayat 10. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki. Sama-sama yuk. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki. Mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sampai sini dulu. Ini kalimat siapa Bapak Ibu? Ini Rasul Paulus. Bayangin saudara. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus itu siapa sih? Pribadi, seorang pribadi yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Bayangin saudara. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah pernah ketemu Tuhan belum? Sudah belum? Ini berjumpa dengan Tuhan, dijumpai Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan bicara kepada beliau, luar biasa sekali. Tapi di dalam kalimat doanya yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bayangkan saudara. Kalau kita sekali jumpa dengan seseorang langsung kenal gak Bapak Ibu? Baru tahu ya. Jadi maksudnya Paulus nggak cukup setelah perjumpaan itu. More, lebih lagi. Itu sebabnya dalam 1 Tawarikh pasal 289 ini kalimatnya Raja Daud kepada Salomo. Dan engkau anakku Salomo
kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Bayangin loh, ini nasihat Raja Daud. Raja Daud adalah pribadi yang dikenan Tuhan. Di Alkitab itu hanya beberapa orang Tuhan ngomong, aku berkenan kepadanya. Raja Daud salah satunya, saudara. Bayangin, orang yang berkenan di hati Allah. Sebelum dia meninggal, dia menasihatkan anaknya Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Bayangin, itu nasihat terakhirnya. Jadi saya buat dari perjanjian baru, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dari perjanjian lama yang dikenan Tuhan. Nasihatnya sama, belajar mengenal siapa Allahnya. Kenapa ini penting? Karena sangat penting sekali buat kita Bapak Ibu. Ada tujuannya, sangat penting. Tidak cukup kita hanya rajin beribadah itu baik, rajin berdoa itu baik, rajin pujian penyembahan baik, rajin berpuasa baik, rajin memberi persembahan persepuluhan baik. Tapi tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Tapi mengenal sehingga kita bisa melakukan kehendak Bapa. Itu dia maunya. Ini bulan Maret tahun 2026. Numpang tanya sebentar Bapak Ibu. Usia kita bertambah 1 tahun toh, tahun yang baru. Pertanyaan saya, Alkitab kita yang 66 buku ini sudah selesai belum kita baca? Coba bayangkan loh. Yang kita yakini firman Tuhan aja kita nggak baca-baca sampai selesai. Tapi maaf, kadang-kadang teknologi yang terbaru kita langsung kuasai. Usia boleh bertambah, nenek-nenek boleh, bapak-bapak, tapi dikuasai, canggih. Tapi firman Tuhan yang paling penting kayak tidak. Baca juga kagak selesai-selesai. Halo, maaf nih. Saya berharap gini loh, supaya kita tahu mana yang lebih penting dari kehidupan kita. Teknologi ini penting betul, tapi tidak terpenting. Gaptek pun gak jadi masalah buat kita. Asal kita mengerti firman Tuhan, itu jauh lebih penting. Yang membawa kita ke sorga. Amin Bapak Ibu. Serius ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Amin. Bayangin loh, saya ulang kembali. Paulus yang sudah ketemu Tuhan. Raja Daud yang berkenan kepada Tuhan. Nasihatnya sama, mau mengenal siapa Allahnya. Bayangin saudara. Jadi harusnya menjadi kerinduan kita. Apalagi kita belum berjumpa dengan Tuhan. Belum pernah ketemu dengan Tuhan. Yang kita ketemu firman-Nya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, klik lagi berada. Nah, sekarang kita coba. Apa sih tandanya kalau orang mengenal Tuhan? Kan kita mau belajar. Minimal dari 2 pribadi tadi tuh. Saya catat yang pertama. Apa tandanya? Hidupnya dalam pertobatan. Kenapa? Rasul Paulus kita tahu. Dia pikir kebenaran yang dia pegang itu yang benar. Taurat yang dia pahami itu yang benar dia pikir sebelum berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya dengan kebenaran pribadinya dia coba melakukan apa? Memburu orang-orang pengikut Yesus. Bahkan ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Dia pikir itu benar. Sampai akhirnya Tuhan menjumpai dia sang kebenaran sejati yang mengubah hidupnya dan kebenaran pribadinya menjadi kebenaran yang benar saudara. Itu sebabnya yang tadinya dia memburu umat Tuhan berbalik menjadi pengikut Tuhan. Perhatikan. Pelan-pelan ya. Jangan sampai kebenaran kita pikir kebenaran yang sesungguhnya. Bukan. Kebenaran itu hanya Tuhan yang punya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya lewat pengalaman Paulus ini kita mengerti. Tadinya dia penantang berbalik menjadi pengikut. Itu sebabnya doanya untuk mengenal Raja Daud. Kita kenal hidupnya. Hampir seluruh hidupnya berhasil. Hampir seluruh peperangannya berhasil. Tapi suatu kali dia jatuh dalam dosa. Waktu dia berdosa, dia sadar dalam dosanya. Dia berbalik. Bayangin saudara. Itu sebabnya dia menasihatkan anaknya. Dituliskan di Alkitab supaya kita juga belajar. Dari silsilah Raja Daud turun Tuhan Yesus, bayangin saudara. Sang kebenaran sejati itu. Jadi tanda yang pertama. Hidupnya dalam pertobatan. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bagaimana dengan hidup kita? Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Dan orang paling dekat dengan kita.
Bertobat itu berbalik maksudnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, apa tandanya? Setelah bertobat mulai mengasihi Allah. Kenapa? Karena sudah tahu kebenaran. Maka yang tadi mengasihi Allah caranya apa? Beribadah dengan serius. Berdoa pujian penyembahan. Membawa persembahan persepuluhan. Itu bentuknya. Tapi setelah tahu kebenarannya gitu loh. Harus beranjak dari situ dulu. Berpuasa. Tahu tujuannya. Yang ketiga, akhirnya apa? Belajar taat dan melakukan firman. Dan ujungnya yang berbahagia adalah kita yang merenungkan melakukan firman Tuhan. Bayangin saudara. Karena Tuhan yang kita punya itu dia Tuhan yang baik. Bapa yang sempurna kasihnya dan rencananya. Dia ingin semua yang terbaik berlaku dalam hidup kita. Itu sebabnya dia mau ajarkan caranya dan jalannya. Kalau kita di jalan dan caranya, pasti ujungnya semua yang baik itu menjadi bagian kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau menyimpang akan salah. Dia Bapa yang sempurna dalam semua rencananya. Dia ingin kita ada dalam rencananya itu. Itu sebabnya kita perlu di jalannya. Bagaimana caranya? Mengerti firman-Nya yang adalah jalannya. Cara berpikirnya Tuhan, rencananya Tuhan. Nah kalau kita gak pernah baca, gak selesai baca, bagaimana bisa mengerti? Bagaimana bisa mengenal? Pelan-pelan nih. Yang pertama, mulai hidup dalam pertobatan. Ada bentuknya yang terlihat Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, mulai mengasihi Allah. Ada bentuknya. Belajar taat. Dan ujungnya apa? Kebahagiaan kita. Pertanyaan saya kembali, apakah kita sudah belajar mengenal siapa Tuhan kita? Amin Bapak Ibu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Masih lanjut? Lanjut ya. Karena saya sudah berdoa, ini penting sekali kita pahami. Bagi saya pribadi, bagi kita semua. Oke, lanjut lagi brother. Nah penjelasannya gini, supaya kita paham sedikit ya. Jadi kata mengenal itu dikati aslinya itu pakai kata ginosko. Artinya apa sih? Keintiman dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar ada kata tahu, ada kata mengenal, ada beda saudara. Sering kali dipakai istilah pengkhotbah begini. Pak Prabowo kita tahu, dia Presiden Republik Indonesia betul. Tapi apakah kita mengenalnya karena hubungannya dekat sama dia? Belum tentu kita. Loh siapa di antara Anda yang sudah dekat sama beliau? Hampir gak ada kan gitu. Nah ini bicara apa? Keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan yang begitu dekat, akrab dan intensitasnya tinggi sekali saudara. Bahkan dipakai bahasa melekat. Kalau itu artinya, maka akan terlihat bentuknya Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana. Kalimat ini dipakai dalam hubungan maaf nih. Kalau suami istri sudah sah diberkati Tuhan. Karena mereka begitu intim saudara, maka akan lahir buah. Suami istri mereka, keturunan namanya. Tapi contoh Bapak Ibu, maaf nih. Kalau seorang suami sudah diberkati dan istri, maaf. Tapi mereka tidak pernah dekat, maaf nih. Yang dimaksud kalimat ini. Karena kalimat ini pakai bahasa itu untuk membuat kita mengerti. Begitu suami istri diberkati, beranak cucu lah, maaf nih. Suaminya kamarnya beda, istrinya beda, gak pernah sama-sama kumpul. Kira-kira bisa melahirkan anak gak? Gak bisa Bapak Ibu. Yang dikatakan diberkati itu jadi satu daging. Kalimat itu dipakai di sini, nempel. Kalimat itu bahasa Betawinya, nempel, saudara. Kalimat dalam perkawinan itu dipakai untuk menjelaskan kepada kita. Seharusnya kita juga seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita nempel dengan Tuhan. Bisa enggak? Bisa loh ternyata. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar. Nah persoalannya, kita lebih nempel ke HP kita daripada kepada Tuhan kita, itu persoalan. Coba lihat ceknya Bapak Ibu. Sederhana sekali. Kalau kita mau jujur berapa jam kita nempel dengan HP kita, gadget kita. Dan berapa jam kita nempel dengan Tuhan kita. Coba jujur. Sedikit sekali kita nempel dengan Tuhan kita.
Coba doa pagi Anda berapa menit? Coba nih, jujur nih. Coba nih, kita cek Bapak Ibu. Doa siang Anda berapa menit? Doa malam Anda berapa menit? Doa makan kita berapa menit? Coba nih cek. Tapi ini saudara, nempel terus sama kita. Ke kamar mandi dia ikut, ke kamar tidur dia ikut, lagi tidur dia ikut. Bayangin saudara, istri bukan, suami bukan, nempel sama kita. Bayangin loh, hati-hati loh ini. Ini will yang berbeda nih, ini pil yang berbeda nih, tapi nempel sama kita. Halo, sadar gak kita? Oh, kamu ketahuan. Pelan-pelan Bapak Ibu, serius. Makanya kita mengerti banget gadget kita. Ada teknologi baru kita belajar. Usia boleh bertambah tahun belajar. Tapi ini kagak. Sayang Bapak Ibu. Bukan gak boleh belajar ini lebih penting. Saya pernah cerita gak di tempat ini. Suatu kali saya pelayanan di daerah Tangerang. Di Youth saudara. Jadi waktu itu saya ajak buka di kitab Mika. Tiba-tiba menyelutuk satu anak muda. Emang ada kitab Mika Pak? Coba bayangin. Emang ada kitab Mika Pak? Coba bayangin. Ada gak Bapak Ibu di perjanjian lama? Coba bayangin. Lalu kemana aja? Saya bilang, bro, kamu sudah ikut Tuhan berapa tahun? Dari sekolah minggu Pak. Tuhan Yesus. Coba bayangin. Kitab Mika aja dia gak pernah dengar. Mau dibawa kemana bayangin. Maaf Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan nih. Jadi kata keintiman itu yang dipakai. Keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan buah roh namanya. Pengenalan lebih dalam. Akhirnya menghasilkan sesuatu. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Lanjut ya Bapak Ibu. Supaya kita tahu. Nah, klik lagi brother. Nah, pertanyaan sekarang begini. Bagaimana caranya? Nah, bergaul dengan intim gitu loh. Seperti suami istri tadi. Karena bahasa itu dipakai di Alkitab. Ketika kita suami istri diberkati sah, bergaulah dengan pasangan kita, nempel jadi satu daging, maka akan lahir keturunan kita. Itu bahasa itu yang dipakai menggambarkan supaya menolong kita. Ya, tapi bagi anak-anak muda dengar, nggak boleh nempel sebelum diberkati. Dengar baik. Sebab yang diberkati Tuhan setelah diberkati baru beranak cucu. Jangan dibalik. Saya tampelin kamu nanti kalau dibalik. Itu dosa namanya. Sorry Pak Gem. Sorry. Yang kedua, membangun relasi yang erat, dalam dan kuat. Sama seperti tadi, begitu diberkati kita erat dong. Kita mengasihi istri kita mengasihi istri kita erat, nempel jadi satu daging. Maka diberkati Tuhan keturunannya. Belajar firman Tuhan, seperti nasihat Paulus juga pada Timotius. Jangan lupa membaca. Dalam kitab Yosua, baca, perkatakan, renungkan. Ya. Nah, praktisnya seperti apa? Klik like bro. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, Hosea pasal 6 ayat 3 berkata begini. Coba saya baca buat kita. Prakteknya gini, prakteknya. Supaya kita, ini Alkitab ini luar biasa sekali. Hosea pasal 6. Ayat yang ketiga, ya, dikatakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Kenapa? Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha. Bayangin saudara. Ya, jadi artinya apa? Ada upaya kita Bapak Ibu, ada usaha dari kita. Marilah kita berusaha. Ada komitmen kita untuk apa? Melakukan. Jadi kalau kita nggak lakukan apa-apa, nggak baca firman, bagaimana bisa ngerti? Nggak pelajari firman, bagaimana bisa tahu kehendak Bapa? Semua kita Bapak Ibu, marilah kita. Karena dia pasti akan bisa kita jumpai, kita dapati. Ada usaha yang sungguh-sungguh serius dari kita. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dikatakan apa? Cuman ngajarin kita juga lewat firman.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan dan lain-lain. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Perhatikan saudara. Jadi supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa mengenal Tuhan kita lewat firman-Nya, lewat pengenalan itu, maka ada usaha dari kita. Tuhan menunggu kita dan Tuhan posisinya siap untuk apa? Kita kenali, kita dekati, kita pahami. Beliau siap, Tuhan siap. Jadi Tuhan mau kitanya, respon dari kita, sikap dari kita harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar, tapi sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pasti akan muncul seperti fajar. Tuhan mau dikenali. Ini loh Bapak Ibu. Penting sekali. Bertekun dalam membaca kitab suci, kata Paulus kepada Timoteus. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan, melakukan. Mari Bapak Ibu, siapapun kita. Dan kalau kita sadari Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Ini kan perkataan-perkataan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan berkata-kata. Alkitab berkata, kalau kita percaya kita juga bisa berkata-kata. Mendeklarasi namanya. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, akhirnya kita perkatakan. Jadi bagi kita perkataan Tuhan yang kita imani. Jadi Bapak Ibu, ini persoalannya. Jadi Tuhan itu baik, mau menolong kita, mau merancangkan yang baik. Itu sebabnya Dia mau mengajari kita supaya mengerti. Jadi tidak boleh berhenti Bapak Ibu. Harus ada upaya sungguh-sungguh dari kita. Bukan sekedar usaha, bahkan usaha yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mengenali Tuhan kita. Alkitab sudah disediakan bagi kita. Kalau mata kita agak buram, agak susah baca. Sekarang ada teknologi lewat ini. Kita bisa dengar firman Tuhan lewat teknologi. Ada suaranya. Jadi artinya tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu. Bayangin loh saudara. Anda bisa bayangkan gak? Di zaman sebelum beberapa tahun terakhir di China. Yang tidak boleh ada Alkitab di sana. Anda bisa bayangkan gak? Tapi mereka berusaha mencari Tuhan, membaca tulisan-tulisan. Itu sebabnya sekarang China bertumbuh luar biasa. Kenapa? Karena mereka berusaha mengenali Tuhan. Dan Tuhan bersedia. Anda bayangkan gak? Jangan sampai maaf Bapak Ibu. Kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Tapi tidak kelihatan pertumbuhan kedewasaan kita. Hati-hati loh Bapak Ibu. Usia kita bertambah. Tapi iman kita gak bertumbuh. Bahaya. Kita yang rugi. Kenapa? Kita tidak mengenali rencana Tuhan tadi. Kita tidak hidup di dalam rencana yang baik tadi. Dan akhirnya apa? Tidak ada apa-apa jadinya. Please. Amin Bapak Ibu. Dengar. Penting sekali. Itu sebabnya lihat. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Memang kita mesti belajar. Mama mertua saya itu baru 87 tahun. Jadi kalau kita tanya usianya, ini sekarang umur berapa? Baru 87. Oh iya baru 87. Jadi Bapak Ibu kalau Anda umurnya baru 27, 37, 47, baru banget itu mah. Orang mertua saya juga baru 87. Nah kita bilang dia kan udah gak bisa baca. Jadi kita coba itu, pakai TV yang gede, suaranya dibunyiin. Jadi baca Alkitab dengerin ini. Ya memang sedikit udah berkurang juga pendengarannya. Tapi dengerin gitu loh. Sebab dari pendengaran firman Kristus timbul iman. Jadi kita mesti upayakan Bapak Ibu. Jangan berhenti dan jangan menyerah. Itu sebabnya kalau kita baca bersuara supaya denger. Jangan kalau kita ngomelin anak, ngomelin cucu teriaknya kencang. Baca Alkitab diam. Jangan dibalik. Baca Alkitab aja. Saudara kita juga perdengarkan pakai alat. Kita baca sendiri boleh dong, dengerin. Boleh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita dengerin. Buat kita sendiri aja. Supaya kalau telinga kita sudah mulai sedikit ini, Tuhan akan sembuhkan dengar firman kan. Itu masuk. Firman menyembuhkan. Firman menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bayangin, memperkatakan, merenungkan, melakukan. Yang terakhir. Ada lagi? Coba. Apa sih untungnya? Perhatikan ya Bapak Ibu.
Karena Tuhan ingin kita beruntung loh Bapak Ibu. Apa sih untungnya? Yang pertama saya catat, waktu kita mengenali siapa Tuhan kita, mengenali firman dan rencananya, maka hati kita menjadi percaya Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita percaya artinya apa? Mujizat menjadi bagian kita. Karena Tuhan seringkali berkata, jadi seperti yang kau percaya. Kalau saudara percaya, mujizat menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Dari mana? Dari firman Tuhan. Ketika kita mengenali, kita percayai. Yang kedua, hidup kita jadi tenang. Kenapa? Karena Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan yang Maha Akbar itu menyertai kita untuk kebaikan kita gak perlu takut Bapak Ibu. Menghadapi hari-hari coba lihat. Ada beberapa teman bilang tanda kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Bisa jadi saudara. Dan ini kan menakutkan bagi banyak orang. Karena situasi ini memang sangat-sangat tidak aman sekali. Ada banyak berita yang menakutkan yang kita dengar. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, maka kita akan tinggal dalam ketakutan. Dan orang yang takut apa? Akan gelisah. Dan biasanya orang yang gelisah nggak lama akan mati saudara. Yeah. Ketakutan itu membunuh saudara. Kekhawatiran membunuh. Tapi Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Kan Tuhan ngomong kalau kita ngerti sekalipun dunia ini bergejolak, kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, akhirnya tenang. Dalam tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Waktu kita tinggal tenang kita bisa berdoa. Tapi dalam ketakutan, kekhawatiran, pikiran kacau, salah keputusan, salah jalan, salah ngomong, betul nggak? Coba lihat Anda yang lagi bingung. Orang nyebrang jalannya lagi bingung, ketabrak, lagi bingung. Tapi orang yang yakin jalan nggak ketabrak. Tuhan menyertai dia. Pelan-pelan nih Bapak Ibu. Menjadi kuat menghadapi tantangan, kenapa? Karena dari pendengaran timbul iman kita. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Wow, ada kekuatan menyertai kita. Nggak takut menghadapi situasi ini. Sekalipun menakutkan, tapi kita tahu. Yang tiga, menjadi kesaksian aja. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan menyertai kita. Yang terakhir, kita bisa sampai finishing well. Bapak Ibu, kesaksian terakhir saya begini. Tanggal 1 Mei itu tahun lalu, itu tanggal merah Bapak Ibu. Saya diundang sharing firman Tuhan di daerah Puncak. Begitu jalan tol nggak jauh. Jadi waktu menjelang sampai di sana Bapak Ibu, tiba-tiba anak saya bilang begini, loh Pak, ini ganjil genap loh ke Puncak. Loh, plat mobil saya genap. Lalu gimana nih? Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Udah mendekati ujung tol itu kan langsung naik kan, biasa polisi. Habis ujung tol kalau Bapak Ibu tahu kan yang ada masjid gede sebelah kanan itu kan polisi kiri kan tuh kan. Wah udah dekat nih, Tuhan tolong. Berdoa, Tuhan tolong gimana nih? Saya bilang sama anak saya Juan yang bawa mobil, pelan-pelan dulu. Tuhan tolong gimana? Saya akhirnya hubungi koordinator yang menghubungi saya. Salah satu anggota persekutuan doa di Jakarta Selatan. Saya bilang, Pak maaf, ini ternyata ganjil genap ya ke Puncak Pak. Saya udah mendekati akhir jalan tol nih. Oh iya betul Pak Lu, maaf saya mobil Papa platnya genap ya? Iya Pak. Oh tunggu sebentar. Tuhan tolong saya bilang. Saya bilang sebentar, pelanin saya bilang. Jangan sampai nanti polisi udah berakhir kita ditangkap ini saya bilang karena platnya genap. Tiba-tiba dia kasih tahu, Pak nanti kasih tahu begini aja, ya. Maksudnya gimana? Saya di WS sedikit. Gini, tunjukin aja ke petugasnya. Maksudnya gak apa-apa Pak, tunjukin aja. Maksudnya apa? Gitu kan. Sementara jalan kan udah berakhir nih ada polisi. Saya bilang, Juan coba berhenti dulu. Sebelum saya ditangkap, saya suruh berhenti di pas di ujung tol itu saudara. Berhenti sebentar. Saya turun dulu sebentar. Saya bilang, Pak, pagi Pak. Saya bilang, maaf. Ya. Saya udah liatin mobil kita, udah liatin kan. Warna merah platnya. Pak, maaf Pak, saya mau ke tempat ini Pak. Saya bilang, dalam kebingungan saya tunjukin. Oh siap. Siapa Pak? Oh siap. Pak, saya di depan Pak. Maksudnya gimana? Bapak masuk aja. Oke. Apa? Dia hidupin motornya, ngiyung. Ikut Pak. Loh, saya di bawah. Dalam kebingungan saya, tapi saya tahu Tuhan, tolong saya. Jadi lewatin yang
susu apa tuh yang terkenal? Cimori. Nggak lama lagi ada yang mini Bapak Ibu yang sebelah kanan. Borobudur mini, Menara Eiffel mini, lewatin dikit lagi. Sampai akhirnya saudara di bawah saya sebelah kanan, House of Maringka. Kalau Anda nanti lewat, tolong lihat deh. Gambarnya kayak rumah Manado. Saya diturun. Oke Pak, siap, makasih Pak. Dia pergi. Loh, dalam kebingungan saya udah pergi petugas, udah sampai ya Pak gitu. Saya akhirnya cari orang ini yang undang saya. Pak, ini maaf siapa sih, saya bilang. Oh iya Pak Lut gitu, maaf dia bilang. Mungkin Bang Bobi tahu kan. Jadi Pak Maringka itu calon jaksa agung ternyata. Aduh, saya bilang Tuhan Yesus. Coba bayangin, kenal orang berkedudukan aja kita dimudahkan artinya. Sekalipun saya bingung loh, orang saya nggak kenal. Yang kenal kan yang undang saya. Cuman tunjukin. Jadi kawal bayangin. Apalagi kita kenal Tuhan saudara. Anda tahu nggak? Boleh tepuk tangan kepada Tuhan. Serius nih. Bayangin saudara. Bayangin. Saya aja sampai bingung. Saya bilang, oh iya Pak. Saya bilang, dalam hati saya dari awal kayak kasih tahu. Jadi nggak dak-dikduk di jalan. Kesaksian saya yang kedua, yang terakhir. Bapak Ibu, oleh kemurahan Tuhan ini kami bulan keempat itu ada usaha kami sebenarnya partner. Jadi waktu itu setelah istri saya itu tidak ingin melanjutkan tugas WO-nya, kita lagi berdoa harus bikin apa Tuhan itu loh. Tiba-tiba ada info dari temannya tentang usaha bikin roti. Dulu mertua saya memang usaha roti saudara. Jadi kita berdoa, kita doain. Ternyata yang punya ini Pak Haji saudara. Dia punya visi merubah suasana rumah sakit yang bau obat menjadi harum kopi dan roti. Akhirnya istri saya memutuskan ikut seminarnya. Ikut seminarnya bayar 15 juta kalau nggak salah. Karena mahal. Tapi saya hebat deh. Herannya gini. Beliau punya hasil-hasil penelitian itu. Ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu waktu itu, waktu diberitahu. Hampir semua manusia termasuk bayi, suka baunya kopi meskipun belum minum kopi. Anda bayangkan kan? Dia punya bundal penelitian itu. Dia bikin akhirnya usaha itu saudara. Jadi saya ikut belajar. Jadi diberikan kesempatan mau partner ikut investor atau partner gitu kerjanya kira-kira. Kita berdoa Tuhan tolong. Dan ternyata banyak orang yang incar itu udah ngantri. Tuhan tolong ya kalau ini bisa. Puji Tuhan istri saya terpilih salah satu. Tapi karena beliau memang tempatnya di rumah sakit. Jadi kan pergumulan juga ini gimana nih gitu loh. Dan semua pegawainya wajib pakai bandar rumah sakit. Iya dong. Tuhan tolong gimana nih? Istri saya bagaimana kalau ke sana gitu loh. Tiba-tiba Tuhan bilang gini. Loh, kalau nggak salah kan mereka pakai seragam gitu loh. Ada topi apa tuh? Kayak topi koki kan. Akhirnya bilang, pakai topi koki aja bilang. Toh pakai juga saya bilang gitu. Singkat cerita diizinkan Tuhan. Nah yang menjadi kesaksian begini saudara. Itu kan tidak terbiasa kita di rumah sakit seperti itu. Kalau rumah sakit umum kayaknya kita biasa gitu. Karena para dokter, para suster, perawat pakai. Customer service dan tulisan-tulisannya semua tulisan. Semua itu. Bayangin saudara. Jadi Tuhan bagaimana memulainya? Tuhan sudah buka jalannya. Kami berdoa. Kami berusaha untuk mengimani bahwa pertolongan Tuhan. Kalau memang Tuhan buka jalan di sana, tidak ada mustahil. Kami imani, kami aminkan, kami doain. Begitu mau dibuka, malam-malam saya ke situ Bapak Ibu. Saya doakan tempat itu. Saya urapi tempat itu. Tapi pelan-pelan. Dan itu Anda tahu, itu di lobi utama saudara. Di samping customer service. Dia bilang Tuhan tolong ya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saudara, itu berjalan baik. Kenapa? Karena kami percaya bahwa Tuhan akan nolong. Kami imani, kami aminkan. Memang sih belum besar sekali ya. Rata-rata di hari biasa antara 300-400 roti bisa jual. Mirip roti boy, roti O. Ayo saudara.
ya, tapi oleh anugerah Tuhan. Nah yang kedua saudara, itu juga semua, ya namanya kan begitu saudara. Nah oleh kemurahan Tuhan, istri saya dipilih untuk membuka di situ yang kedua. Waktu pembukaan Bapak Ibu, istri saya bilang, kamu dong yang ini. Jadi direktur rumah sakit, para dokter, suster di lobi begitu, para pasien ada. Jadi kayak dibuka simbolik gitu Inang. Nah istri saya bilang, kamu dong itu kata sambutan karena harus ada mewakili perusahaan. Oh Tuhan Yesus bagaimana nih? Yang pertama kan yang punya rumah sakit, ya sambutan ini. Saya ingat kalau para menteri kita kan harus ngomong semua omongan itu kan. Saya bilang, ya saya sebutkan itu ya, saya hafalin dulu itu. Dan terakhir saya bilang salam sejahtera buat kita semua. Saya sampaikanlah. Saya bilang, oleh kemurahan Tuhan saya bilang, ini bisa diterima. Saya berharap seperti moto roti ini, roti bikin happy. Saya berharap kita makin happy melayani pasien dan sesama ini menikmati roti. Selamat pagi, assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga nggak tahu tuh, ngomong aja saya kan. Duh, ya bis gimana? Yang penting kan udah komplit ngomongnya. Tapi akhirnya seperti itu saudara. Dan sampai hari ini puji Tuhan berjalan baik. Kalau ketemu dokter pagi gitu aja. Yang unik Bapak Ibu, kesaksian terakhir sekali. Masih ada waktu, Pak Gal? Satu kali saya di situ bantu. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada pasien yang pakai apa tuh? Yang udah didorong tuh. Udah di atasnya dia tidur. Kerangka aja. Udah pakai oksigen apa? Infus. Kan di lobi masuknya. Begitu masuk, memang wangi kopi dan roti. Dia kopi, dia teriak, kopi. Itu pasien mau operasi Bapak Ibu, suster yang ngantar gini, kenapa Pak? Kopi, kan dia tiduran cuma cium kopi kan, kopi. Akhirnya kan teriak-teriak, anak dia bilang tolong dibawa deh, itu kan ada kopi tuh, roti kopi, dibawa ke kantor kita. Terus anak bilang, Papa mau apa? Kopi. Tapi dokternya bilang, Bapak mau operasi, dicium aja ya, dibeli tapi dicium ya. Iya. Kita bikin kopi suruh dicium. Dia happy sekali, akhirnya dia boleh mau operasi. Bayangin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari belajar mengenali siapa Tuhan kita. Hal-hal yang tadinya mustahil akhirnya tidak mustahil. Kami terus berdoa supaya kehadiran kami jadi berkat di sana. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Ya. Haleluya. Mari teman-teman pemusik. Sebuah lagu ya, satu hal yang kurindukan yang Tuhan, refnya lebih dalam lagi, kalau ada teksnya boleh berada. Haleluya. Mari sama-sama katakan, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dari awal satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
mengasihi-Mu sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Kami ingin lebih dalam mengenal firman-Mu, mempercayainya dan melakukannya. Sehingga apa yang Tuhan rancang dalam hidup kami, segala hal yang baik itu menjadi bagian hidup kami. Untuk kami boleh saksikan kepada banyak orang. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran-Mu. Biar Engkau Roh Kudus terus bekerja. Mendorong, memotivasi, mendrive kami. Supaya kami tahu untuk kami belajar mengenal Allah kami lebih lagi Tuhan. Karena keuntungannya keuntungan bagi kami. Karena Engkau Bapa yang baik merancang semua yang baik bagi kehidupan kami. Sehingga setiap kami terus bertumbuh, bertambah dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam kebenaran-Mu. Bersaksi tentang kebenaran-Mu. Dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita diberkati berkata sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.